Oke, kita ketemu lagi di bahasan tentang pemrograman web. Kali ini kita prakteknya tentang grafik. Jadi kita akan membuat sebuah grafik yang dimunculkan dalam platform web. Untuk grafiknya kali ini kita akan menggunakan Higchart ya. Jadi Higchart itu semacam library JavaScript yang digunakan untuk memunculkan grafik. Sebenarnya tidak hanya Higchart ya, ada yang lain yang populer yang lain, misal Chart.js itu kan juga ada, jQuery Knob dan seterusnya, itu banyak. Cuman sintak yang paling mudah dipahami itu menggunakan Higchart, dan kita bisa memodel-modelkan ya model-modelnya. Jadi yang pertama, sebelum kita ke grafik, kita harus punya dulu Higchartnya ya. Bisa download di higchart.com untuk situsnya. Kebetulan saya sudah download juga seperti ini. Nanti saat kita download, nah ini Higchart ya. Higchart di dalamnya nanti akan ada banyak file, ada banyak folder juga. Kita sudah diberi sampelnya untuk membuat grafik itu seperti apa, sudah ada semua. Saya jalankan dulu, semisal Higchart. Nah seperti ini example-nya ya. Jadi example-nya ada banyak, ada tipe line, ada tipe area, ada column and bar, pie, dan seterusnya. Ini macamnya sangat banyak sekali. Misal kita coba buka contoh yang basic column misalkan. Basic column itu seperti ini. Nah, untuk yang lain semisal pie chart. Nah ini contoh sampelnya ya. Jadi Higchart itu menyediakan contoh sintak untuk membuat grafik, tapi hanya sintaknya. Data yang dimunculkan berupa data statis, data yang sudah tertulis di dalam sintak JavaScript-nya, bukan data yang berasal dari database seperti itulah. Nanti kita modifikasi jadi berdasarkan sintak untuk generate grafiknya, tapi datanya kita ambil dari database seperti itu. Ada donat juga, ada ini donat. Nah ini donat, bunyinya sih donat ini. Ada SP-line, area SP-line ini. Nah ini seperti ini ya. Oke baik, ini permulaan untuk Higchart-nya. Sekarang kita coba untuk integrasikan Higchart ini ke dalam web yang kita bikin. Kita tetap melanjutkan praktek yang sebelum-sebelumnya, jadi menggunakan praktek project yang sebelum-sebelumnya. Untuk project sebelumnya yang kita gunakan bukan yang praktek 5, tapi yang praktek 4, yang database dari database MySQL. Jadi kita copy terlebih dahulu praktek yang 4 kemarin. Kita copy yang praktek 4. Nah ini kita copy, bukan yang 5 ya, yang 5 SQLite, tapi sebenarnya bisa sama aja. Cuman enak yang sudah ada datanya, agak banyak yang di MySQL kan. Kita paste, kita ganti praktek 6. Kita praktek 6, kita jalankan terlebih dahulu. Kita buka tab baru. Nah, untuk yang kita kerjakan kemarin adalah di bagian data seperti ini. Tapi kita mencoba untuk membuat grafiknya di halaman beranda. Nah, seperti ini ya. Kita akan bikin di sini. Oke, kita siapkan dulu untuk layout di halaman beranda. Jadi kita nanti akan membuat seperti ini. Kita kasih kotak putih terlebih dahulu. Kemudian kita beri div untuk untuk menampung grafik yang dihasilkan ya. Kita buka yang berandanya, praktek 6. Berandanya kemarin karena beranda itu ngelut. Ini beranda ya, kita buka berandanya. Karena masih kosong kontennya, kelihatannya kosong kan, ini seperti ini.
Kita buka halaman data juga, kita tidak perlu membuat sintak dari awal, kita copy aja. Semisal ini kita copy yang gini, div class row sampai yang card ini ya, kita copy, kita paste di sini. Jangan lupa tutupnya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan hasilnya. Nah, putih. Ya, karena memang di dalamnya masih belum ada apa-apanya ya. Nanti kita bikin untuk grafiknya. Jadi yang perlu kita lihat adalah sebuah grafik yang dihasilkan oleh Hikeychat itu akan ditampung ke dalam sebuah div. Ya, ke dalam sebuah div, itu yang perlu diingat. Div tersebut kita setting nanti, misalkan saya ingin nanti ini grafiknya hanya separuh saja, separuh seperti ini, maka kita akan menggunakan CoolMD6 ya, seperti biasa yang pernah kita lakukan pada waktu praktek data kemarin. Kita membuat di dalam card body div kelas CoolMD6 misal seperti ini. Untuk divnya jangan lupa kita beri ID ya, misal blok grafik 1 misalkan, nanti gini seperti ini. Oke, kemudian jika sudah, maka kita udah siap layoutnya, kita tinggal ke grafiknya. Di grafiknya misal kita akan membuat grafik pie aja dulu ya, kita bikin pie yang ini. Nah, kita bikin grafik pie. Kita lihat sintaknya gimana sih untuk membuat grafik pie. Kita lihat page source-nya. Ternyata grafik ini itu butuh dua file dari Hikeychat ya, hikeychat.js dan sebenarnya satu ya, exporting ini untuk ekspor aja ke gambar. Jadi ada fitur dimana seperti ini, nah download PNG, download JPEG dan seterusnya, itu butuh file exporting.js ini. Karena kita tidak mempraktekkan itu dulu, kita hanya praktek yang hikeychat.js grafiknya aja, maka hanya kita butuh hanya satu file ya, hikeychat.js. Kita lihat di dalamnya, di dalam ini, jadi dia keluar dua kali dari ini, keluar dua kali dari posisi pie basic ya, perlu diingat bahwa dia keluar dua kali dari pie basic. Jadi kita harus mengcopy dulu file ini, hikeychat.js, di copy ke file-file Bootstrap milik kita. Jadi seperti kemarin saat kita ingin mengintegrasikan Bootstrap, maka kita harus copy file-filenya kan, seperti itu. Maka untuk Hikeychat juga dengan cara yang sama. Jadi kita harus mengcopy file ini terlebih dahulu. Kita cari filenya dulu. Kita buka tadi Hikeychat milik kita, semisal pie basic. Tadi kan kita buka yang pie basic. Nah, dia keluar dua kali, keluar 1, 2, dan masuk kode ya. Kita bisa lihat ini masuk kode, kemudian langsung filenya hikeychat.js. Oh, berarti ini. Nah, ini kita copy satu file ini, kita copy, kita tempatkan di project kita, aset. Sebenarnya peletakannya di mana aja sih, tidak ada masalah. Kita coba buka kita copy di aset.js seperti ini aja ya, karena satu file aja, hikeychat.js. Nah, kemudian
kita tambahkan padnya di dalam base page. Kita masuk praktek 6, base page-nya adalah ini, maka kita tambahkan di sini. Copy, kita tambahkan di sini. Kita dimasuk aset ya, aset, kemudian JS, aset JS di sini. Kemudian menyebutkan namanya langsung, jadi seperti ini, kita ganti ini highchart.js. Nah seperti ini. Udah. Jika sudah, maka kita sudah siap untuk membuat grafik. Kita tinggal lihat sintaknya saja ya. Kita lihat sintaknya grafik pie. Grafik pie itu ternyata ini dari baris 22 sampai 79. Ini untuk membuat grafik pie. Kita copy, kemudian kita tempatkan di beranda. Kita buat di bawah seperti ini, script ya. Kita buat script ya. Kemudian kita paste aja hasil kopian dari bawaan tadi ya. Kita tata aja kalau kita perlu tata. Kalau perlu kita tata, kita tata. Nah, ini di sini adalah high chart ya. Jadi ini banyak, ada pengaturannya, ada macam-macam, ini ada title-nya, ada tooltip-nya, macam-macam, dan seriesnya, ini datanya. Nanti kita coba untuk membuat datanya ya. Membuat datanya gimana? Data itu berasal dari database. Ini masih data statis. Kita coba dulu. Setelah variabel chart ini akan menyebutkan ID dari div yang akan menampung grafiknya. Div di sini yang akan saya gunakan menampung adalah di ini. Div yang ini dengan ID blok grafik 1. Maka ini harus diganti dengan ID milik kita. Kita simpan, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, keluar ya, keluar grafiknya di sini. Nah ini, jadi sebenarnya cukup mudah sekali sebenarnya untuk membuat membuat high chart itu mudah. Jadi kita tinggal copy ini aja, cuman nanti datanya yang kita rubah. Ini udah muncul grafiknya di web kita kan. Tinggal kita merubah data-data ini. Oke. Title ini adalah judulnya. Jadi judul yang akan muncul di sisi sini ini. Nah, ini kita ganti aja. Grafik tahun kelahiran, misalkan seperti itu. Nah seperti ini, nanti kita refresh. Nah berubah kan. Nah ini seperti ini. Ini adalah tooltipnya. Jadi tooltipnya itu akan keluar gini lah. Ini namanya tooltip. Kemudian plot optionnya itu yang di sini ini. Nah ini ada plot option yang di sebelah kiri ini. Ini nama-nama kayak label, ini namanya plot option. Series ini adalah datanya. Jadi nanti kalau kita ingin data dari database dimunculkan dalam berupa grafik, maka ini yang harus dirubah pada bagian sini. Jadi sebenarnya itu hanya ini satu data. Nah ini satu data. Jadi ada name, ada y. Berbeda dengan kalau kita bikin yang basic column. Basic column itu nanti menggunakan x dan y, x aksis dan y aksis. Kalau di pie tidak, dia hanya menggunakan y dan name. Satu data seperti ini. Kemudian ada kok slice selected ini adalah untuk yang membuat irisan dari pie ini. Nah, irisan. Jadi kalau tanpa slice ini ya, selected through ini berarti yang
seperti ini data normalnya, dia tanpa slice. Kita ingat-ingat bentuk modelnya seperti ini. Semisal saya hapus, semisal ya, ini saya hapus saja, semisal saya sisakan gini, tidak terlalu banyak, saya sisakan sampai sini saja. Ada hanya 1, 2, 3, 4 data, kita simpan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hanya 4 data, 1, 2, 3, 4, kan seperti ini. Ada 4 ya. Semisal kalau ini saya hapus, nanti aja dihapus ya, paling terakhir aja. Ini ada 4, kita udah sesuai dengan datanya. Oke, ini sudah bisa kita integrasikan dengan grafik. Sekarang coba kita akan merubah. Jadi data yang kita dapatkan di sini itu berasal dari database ya, itu konsepnya. Ini saya tata biar mudah dipahami. Sebenarnya seperti ini ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kan cuman seperti ini aja. Jadi satu corak data itu adalah berbentuk seperti ini. Nah, jadi kalau saat ditarik garis lurus seperti ini. Nah, ini misalkan seperti ini. Jadi datanya emang seperti ini tuh. Misalkan saya buat 2 aja, ini saya hapus. Jadi sebenarnya datanya hanya seperti ini coraknya. Jadi corak satu data itu adalah satu baris seperti ini. Saya refresh. Cuman ada 2 ya, cuman ada 2 karena datanya semua saya ganti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat data yang dari database MySQL ya terutama. Cuman sebelum itu kita tentukan dulu konsepnya seperti apa. Jadi konsepnya adalah kita akan menampilkan informasi di mana menghitung jumlah anak yang lahirnya tahun A, tahun B, tahun C itu jumlahnya berapa. Jadi semisal kita lihat datanya terlebih dahulu. Di sini ada anak yang kelahiran 2010 1 orang, 2002 1 orang, dan 2020 ada 4 orang. Berarti nanti harusnya ada 3 data yang bernilai 2024 sama dengan 4 jumlahnya, 2010 1 dan 2002 ada 1. Jadi ada 3 corak data. Nah, langkah awalnya adalah kita harus menyusun query-nya terlebih dahulu. Gimana caranya kita membuat query yang bisa memunculkan data seperti itu, seperti yang kita inginkan. Saya buka notepad aja, nanti kita uji di MySQL ya. Kita buka struktur database-nya, kita lihat dulu. Tabel mahasiswa, strukturnya kan seperti ini. Gimana caranya bisa munculkan seperti itu? Maka kita bikin query ya, query terlebih dahulu. Nanti kita akan uji di sini. Jadi misalkan karena jumlahnya berarti select, saya bikin select year select year tanggal lahir. Jadi ini fungsi untuk memunculkan tahunnya saja dari sebuah tanggal lahir. Sebenarnya ini bahasan di basis data ya. Di sini saat kita praktek ini maka dianggap sudah bisa dan ahli di bidang basis data. Jadi tidak perlu kita bahas untuk yang hal-hal kecil seperti ini ya.
seperti ini. Kita uji terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Kita masuk ke sini. Nah, keluar tuh. Keluar kan? Tahun kelahiran 2002 ada 1, 2020 ada 1, 2020 ada 4. Maka ini yang akan kita munculkan sebagai data pada grafik ya. Jadi ini biarkan aja terlebih dahulu untuk membantu kita nyusun seperti tadi. Di sini kita akan membuat PHP-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita susun seperti biasa. Dollar data sama dengan MySQL query dollar koneksi. Query-nya tadi yang kita susun, kita copy. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat perulangannya, while dollar data sama dengan MySQL fetch array maaf, ini agak sedikit salah ya. Ini bukan dollar data, ini kita buat dollar x gini aja. Nah, ini adalah kuncinya. Sekarang kita bikin kuncinya, ada 2. Jadi tahun kelahiran tadi ya, berdasarkan kolomnya akan muncul tahun kelahiran dan jumlah. Maka di sini saya bikin dollar th sama dengan dollar x tahun kelahiran. Berikutnya adalah jm dollar x jumlah. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi saat kita echo di sini, echo-nya harus sesuai dengan format ini. Kalau di sini ada petiknya, maka juga harus beri petik dan seterusnya ya. Jadi misal seperti ini, echo berarti ada kurung kurawalnya, ada name-nya sesuai dengan format yang di atas itu. Kemudian ada petik satunya. Nah, baru diberi dari tahun ya, dollar th petik 1, koma y titik 2 tanpa petik nilainya, maka langsung dollar jm kurung tutup kurawal koma seperti ini. Nah, kita simpan. Kemudian kita hapus dulu, kita matikan dulu yang format aslinya. Kita uji terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak ya. Kita coba terlebih dahulu di sini. Oh, ini ya. Nah, ternyata muncul. Yang tahun kelahiran 2002 ada 1. Yang ini juga ada 1, dan yang ini ada banyak. Ada berapa ini? 4 tadi ya. Dia akan secara otomatis jumlah tersebut akan menempati posisi di seberapa irisannya ini. Ini 1, ini 4. Nah, kita bisa lihat tooltipnya ada 16%, jadi memang 1 itu 16%, kalau 4 itu 66,7% kan, seperti itu. Di sini ini ada 2002. Nah, ini tapi ada kata-kata brand di tooltipnya. Brand ya. Nah, saya tidak ingin brand, saya ingin yang lain. Bisa kita ganti di sebelah sini. Ini dihapus saja, berarti sudah normal. Kita hapus. Kita hapus. Nah, untuk yang itu namanya tooltip. Kalau kita ingin yang ini teks yang muncul saat saya sorot ke irisannya, ini namanya tooltip. Maka gantinya adalah di sini. Jadi 2002 itu series name di sini, keluarnya di sini. Misalkan saya ganti untuk brandnya di sini. Nah, ini brandnya. Ini kita ganti dulu
tahun kelahiran, misalkan gini. Nah, ini simpan, maka dilihat hasilnya. Nah, tahun kelahiran keluarnya di sini ya, tahun kelahiran. Kita hapus lagi untuk membuktikan saja sebenarnya ini. Untuk memunculkan sebenarnya ini persen ya, munculnya berapa persen. Tapi kalau kita ingin memunculkan jumlahnya itu bisa sebenarnya. Kita menggunakan Y. Kita menggunakan Y. Di sini kan poin percentage ya. Jadi memang di sini kalau percentage itu akan keluarnya itu persen. Tapi kalau kita ingin jumlahnya bisa kita menggunakan Y, poin Y. Ini 1F ini maksudnya desimal, angka desimal, satu angka desimal setelah satu angka desimal settingannya ini persen. Kita buang aja persennya. Karena data kita tidak desimal, maka di sini kita beri 0. Kita lihat hasilnya. Nah, 1 1 4. Brandnya kita ganti ya, jumlah di sini brandnya ini. Seperti ini. Nah, jumlah 114. Nah, seperti ini. Ya. Ini untuk grafik yang pie, kita grafik pie. Kalau misalkan ini pingin lebih lebar lagi, mungkin kita bisa ngatur height-nya ini ya, kita ganti height-nya bisa. Height-nya kita ganti di div-nya. Jadi kita kasih CSS. Untuk height-nya kita beri semisal 750 px seperti ini. Dan kita coba refresh. Besar sekali ya, karena memang karena ke bawahnya dia bisa ini. Jadi dia membuat sebuah rasio sebenarnya. Oke. Untuk ini series kita udah berhasil membuat ini. Kemudian kita coba untuk membuat grafik yang kedua, yang modelnya kita coba untuk SP-Line ya, SP-Line. Kita bikin SP-Line. Kita lihat terlebih dahulu SP-Line seperti apa. Area SP-Line. Jadi model yang seperti ini, area SP-Line. Nah, ini. Jadi modelnya gini. Nah, seperti ini. Kita lihat source-nya gimana sebenarnya. Untuk area SP-Line dia butuh sama, tetap butuh satu high chart saja, satu file highchart.js ini saja. Kemudian scriptnya adalah seperti ini, banyak ini ya. Nanti kita coba untuk membuat, kita siapkan dulu layoutnya. Jadi layoutnya kita bikin div lagi di bawah ini. Nah, kita beri ID blok grafik 2 dengan lebar yang sama seperti ini. Ini saya minimize saja. Nah, kita nanti akan membuat di paling bawah seperti ini. Kita cek, kita copy dulu ya. Kita sudah sama sintaksnya sebenarnya di sini, hanya perbedaan pada pengaturannya saja. Kita copy, tempatkan di sini seperti tadi ya, cara yang sama. Kita tata juga. Kita ganti untuk ininya blok grafik 2. Kita refresh terlebih dahulu, kita lihat hasilnya. Oh, ternyata di bawahnya, dia tidak di sampingnya. Mengapa? Nah, berarti kesalahan kita untuk membuat layout. Harusnya layoutnya di samping, karena kita inginnya di samping ya. Ini keluarnya di bawahnya. Masalahnya adalah kita tidak mempunyai row.
setelah card body. Jadi sebenarnya layoutnya kurang, jadi kita bikin di sini div class row, kemudian ditutup divnya di sini, kita arahkan ke kanan, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, di samping kan, nah ini karena kita hanya kesalahan layout sebenarnya, ini saya persingkat aja biar tidak seperti ini. Simpan. Nah, ini juga sama, ada judul, ada area SP lainnya ya, seperti ini. Kita coba untuk membuat ini, kita lihat strukturnya terlebih dahulu ya. Ini area SP line, ini judulnya kita ganti seperti tadi. Kita membuat skenario yang sama, jadi konsepnya adalah memunculkan tahun kelahiran ya, seperti ini, query-nya sama, cuman beda bentuk. Yang tadinya menggunakan pie, yang ini menggunakan area SP line. Kita siapkan judulnya grafik tahun kelahiran seperti ini. Nah, ini kategoris Monday Tuesday ini akan muncul di sini ya, seperti ini kan. Kalau kita ingin ini berupa tahun kan, logikanya nanti ini berupa tahun 2002, 2010 dan 2020, maka bagian sini yang akan kita ganti ya, bagian ini yang akan kita ganti. Kemudian ini y-axis ada tooltipsnya seperti biasa, ada plot option juga, dan ada series name. Series name ini adalah yang membuat grafik ini biru dan yang hitam. Jadi sebenarnya ini dua data yang bertumpuk sebenarnya. Nah, kalau kita hanya butuh satu data seperti ini tidak paralel, maka kita cukup menghapus salah satunya saja. Kita hapus yang paling bawah misalkan, nah gini, kita tata. Jadi sebenarnya layoutnya adalah seperti ini sebenarnya. Nah, ini sebenarnya layoutnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang berulang adalah di dalam variabel data ini. 343 ini kan yang membuat ini. 343 lagi. Saya simpan dulu. Udah disimpan, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya yang membuat adalah yang bagian ini. Jadi kita akan butuhkan dua looping ya. Looping pertama di sini dan looping kedua di sini untuk memunculkan datanya. Nah, ini kok ada blok di sini, ini adalah kebetulan untuk weekend. Ini kasusnya adalah studi kasusnya adalah weekend. Jadi untuk weekend di blok warna. Jadi ini bisa kita hapus. Ini ada kan, ada keterangannya visualize the weekend. Jadi plot bandnya ini kita ganti aja. Kita hapus saja, bukan diganti ya. Kita tidak perlu weekend karena grafiknya bukan seperti itu konsepnya. Nah, seperti ini udah keluar ya, rapi. Nah, kita tinggal mengganti data ini dengan data yang seperti ini dari database ya datanya. Kita bisa membuat dua query di sini, membuat dua query. Jadi ini kita ingat-ingat bahwa data yang dimunculkan itu menggunakan petik 1, kemudian ada koma di paling belakang. Jadi kita sisakan, kita jangan hapus dulu maksudnya. Kita loopingkan dari sini dengan query yang sama. Jadi query ini tetap digunakan kembali. Nah, ini digunakan kembali tetap. Di sini kita bikin PHP-nya sama. Sebenarnya kita tinggal copy saja dari sini sebenarnya. Kita tinggal merubah tengahnya. Kita copy aja. Tempatkan di sisi sini. Untuk isinya echo-nya yang kita rubah nanti. Nah, ini kita rubah nanti. Untuk sisi ini sama, query-nya menggunakan data yang sama. Ini variabelnya juga sama, hanya echo-nya. Echo-nya berbentuk seperti ini. Jadi ada petik 1,
kemudian nama tahunnya ya, TH, kemudian petik satu lagi, koma, hanya seperti ini. Ini kita matikan terlebih dahulu, kita uji aja terlebih dahulu ininya, bagaimana hasilnya. Kita refresh. Nah, ternyata keluar. Kenapa ini kok ada 3, 4, 5, 6? Karena data di sini melebihi dari jumlah data yang di looping di sini. Makanya data berikutnya akan bernilai urutan angka ya. 0, 1, 2, 3 seperti itu. Karena ini datanya tidak ada di kategori X aksisnya, makanya dia seperti itu. Nah, jika sudah, maka kita akan mencoba untuk yang datanya. Ini hanya untuk melooping X aksis ya, X aksis, bukan data. Data itu di Y aksis. Kita copy aja sama. Sebelah sini kita copy. Oh, kita jangan hilangkan dulu ya, nanti kita buat contoh. Nah, ternyata sudah di copy, ternyata dia datanya tidak menggunakan petik, maka ini kita hapus dulu, kita sesuaikan dengan format baru tanpa petik, langsung datanya jadi $JM, koma, seperti ini. Kemudian kita matikan ininya, kita coba hasilnya. Nah, keluar ya, 2002, 2010, 2020 ada ini. Coba kita rubah datanya. Semisal 2020 kita ambil satu untuk dibuat penambahan di 2002 semisal gitu ya. Jadi kita di data, kita ubah dulu salah satu yang di 2020. Apakah grafiknya berubah? Kita ganti ke 2002 ya. Update. Berhasil, ada 2002, harusnya ada 2. Kita kembali ke beranda, apakah berubah grafiknya? Ternyata berubah, menyesuaikan dengan data yang baru, seperti itu ya. Nah, ini grafiknya juga berubah, dua-duanya otomatis karena memang query-nya seperti itu. Kita coba untuk modifikasi yang lain. Ini kita hapus ya, karena kita sudah tidak membutuhkan. Yang atas juga sama, kita hapus seperti ini, kita save. Kita coba untuk modifikasi yang lain, semisal ini fruit units akan muncul di mana? Fruit unit sebelah sini. Nah, ini jadi nanti efeknya di situ. Kita ganti jumlah data misal, maka ini akan berubah, jumlah data berubah. Oke, unit itu muncul di mana? Unit, oh di sini nih ya. Ini. Misalkan mahasiswa gini aja. Kemudian kata-kata John ini kita ganti tahun kelahiran, misal kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, pada praktikum kali ini kita sudah berhasil untuk membuat grafik. Jadi mulai dari mengintegrasikan dengan Bostrepita, kemudian kita membuat grafik itu menampilkan grafik dari data yang berasal dari database seperti ini, dan pada 2 corak grafik yang berbeda, satu pie, satu spline. Untuk grafik yang lain sebenarnya bisa dimodifikasi sendiri dengan konsep yang sama. Jadi kita mempelajari sintaknya, tidak jauh beda dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Jadi nanti modifikasinya juga hampir-hampir mirip. Kita tinggal lihat itu item apa dan seterusnya. Nanti silakan dimodifikasi sendiri. Ini hanya untuk basic dari grafiknya ya, infografis. Oke, cukup sekian. Terima kasih.